waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Berjumpa dalam Lintas Magota bersama saya Vika Hamzah. Dan untuk berita pertama kita ikuti berita dari RRI Manado. Program Digital Leadership Academy atau DLA yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi momentum penting memperkuat kepemimpinan digital di daerah Sulawesi Utara. Penutupan program Digital Leadership Academy digelar di BPSDM Sulawesi Utara pada 2 Desember 2025. Pelatihan ini diikuti para pimpinan OPD Eselon 2 dengan tujuan meningkatkan kemampuan memimpin di era digital. Peserta dibekali pemahaman tentang mindset digital, literasi digital, keterampilan, hingga implementasi kebijakan berbasis teknologi. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara Tahlis Galang memberikan apresiasi dan mengungkapkan sejumlah manfaat penting dari pelaksanaan DLA bagi pemerintah daerah. Kami merasa bersyukur sekali. Tadi di sambutannya kami sampaikan Pak Gubernur memberikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih kepada Kementerian Kombiji, juga kepada Singapura University yang berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dalam hal ini BPSDM untuk melaksanakan Digital Leadership Academy. Ini sangat bermanfaat bagi Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka transformasi digital. Kami sampaikan tadi bahwa ada dua manfaat besar. Satu, manfaat secara pribadi akan meningkatkan indeks kompetensi masing-masing peserta. Kemampuan tentang teknologi digital mereka akan meningkat. Tapi bukan hanya berhenti sampai di situ. Kami mengharapkan manfaat yang kedua yaitu organisasi. Bagaimana ilmu-ilmu yang didapat selama DLA ini bisa diimplementasikan, diaplikasikan di unit kerja masing-masing, memperlancar, mempercepat proses pelayanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, para peserta merumuskan rencana aksi digital termasuk gagasan integrasi satu data sulut yang bertujuan memperbaiki akurasi data dan efektivitas pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berharap hasil pelatihan ini dapat mempercepat transformasi digital dan memperkuat pelayanan publik di daerah. Dari Manado, Nani Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Berita selanjutnya, di usia yang ke-25, Provinsi Gorontalo telah mencapai banyak peningkatan di antaranya penurunan kemiskinan hingga pertumbuhan ekonomi yang selalu positif. Provinsi Gorontalo hari ini merayakan hari ulang tahun ke-25 ditandai dengan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Gorontalo. Ketua DPRD Idrus MT Mopili dalam sambutannya menekankan bahwa pembangunan di provinsi ini terus meningkat setiap tahun berkat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Ia mengungkapkan sejumlah capaian signifikan selama 25 tahun antara lain peningkatan anggaran APBD, penurunan jumlah penduduk miskin, dan pertumbuhan ekonomi yang positif. Thomas Mopili menyampaikan bahwa APBD Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 tercatat mencapai 1,75 triliun rupiah, meningkat pesat dibanding 2022 yang hanya 150,6 miliar rupiah. Selain itu, tingkat kemiskinan di Gorontalo pada tahun 2001 sebesar 71,48%, kini turun menjadi 13,24%. Merayakan 25 tahun hari jadinya Provinsi Gorontalo. Kita bisa melihat bahwa apa yang dilaporkan, disampaikan oleh Gubernur, keberhasilan pembangunan yang selama ini mungkin masyarakat belum mengetahui, hari ini bisa dibaca di media, dilihat di media TV, media sosial, bahwa ternyata pembangunan Provinsi Gorontalo ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jadi mudah-mudahan di momentum ulang tahun yang ke-25 ini akan makin menjadi tonggak start awal pembangunan yang lebih pesat lagi menuju era emas Indonesia 45. Saya kira itu saja. Selamat dirgahayu untuk Provinsi Gorontalo.
Sementara itu, Gubernur Gusnar Ismail mengatakan meski perjalanan selama 25 tahun tidak mudah, namun dengan semangat dan tekad yang kuat, Provinsi Gorontalo telah mencapai banyak hal yang membanggakan. Khusus penurunan kemiskinan yang masih 13% diharapkan bisa diturunkan hingga di bawah 10%. 24%, masih di atas rata-rata nasional. Target ke depan Pak? Target ke depan itu kita bisa turunkan sehingga bisa di bawah 2 digit. Jadi di bawah 10 ya, kita bisa melampaui 2 digit. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail juga merefleksi 25 tahun yang lalu, tepatnya pada 5 Desember tahun 2000, para pendiri Provinsi Gorontalo memulai perjalanan sejarah yang penuh makna dengan tekad, keberanian, dan visi besar untuk menjadikan Gorontalo sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia. Mereka memperjuangkan lahirnya Provinsi Gorontalo yang berdiri di atas identitas budaya, nilai adat, dan cita-cita kesejahteraan rakyat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Gorontalo, Budi Akantu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sangihe perhatikan jenjang karir ASN di perbatasan. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Sangihe memberi apresiasi bagi ASN yang mengabdi di wilayah pulau terluar, di mana dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe, 3 diantaranya berada di wilayah pulau terluar, yakni Kecamatan Kepulauan Marore, Kecamatan Tatoaring, dan Kecamatan Nusa Tambukan. Pernyataan ini disampaikan Kepala BKPSDM Sangihe Ferdinand Manumpil kepada RRI. Ia mencontohkan ASN yang bertugas di Kecamatan Kepulauan Marore terkait pelayanan dasar, kesehatan, dan pendidikan terpaksa harus merangkap jabatan. ASN itu memang belum sepenuhnya untuk jabatan-jabatan terutama di Kecamatan Kepulauan Marore itu terisi semua. Tetapi mereka istilahnya merangkap jabatan sesuai dengan kondisi yang ada melaksanakan tugas. Lanjut dikatakannya sampai saat ini BKPSDM Sangihe tetap memperhatikan ASN yang ada di perbatasan, terutama pengembangan kompetensi terkait dengan pelaksanaan tugas pelajar. Bahkan pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada ASN yang mengabdi di pulau terluar untuk mengembangkan kompetensi yang ditempuh melalui pendidikan jarak jauh. Alexander Delingkade melaporkan. Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Talaut. Setelah 6 bulan bersekolah, sebanyak 35 lansia di Talaut resmi diwisuda. Setelah mengikuti pendidikan dan menerima sejumlah materi di sekolah lanjut usia, lansia Titian Kasih di Germita Bukit Sinai Melonganai Barat, standar kelompok bina keluarga lansia BKL Melonganai selama 6 bulan untuk 12 kali pertemuan. Sebanyak 35 orang lansia berhasil menyelesaikan studi dan resmi diwisuda Jumat 5 Desember siang. Diketahui, wisuda bagi 35 wisudawan wisudawati yang berusia 60 tahun hingga di atasnya ini merupakan kali pertama dilakukan di Talaut. Penanggung jawab Sekolah Lansia Alfred Jody Tasringan mengungkapkan, wisuda kegiatan lansia Tangguh menjadi salah satu program nasional ini menjadi yang keempat di Provinsi Sulawesi Utara, diatur oleh peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. Selain mengucapkan selamat, Bupati Kepulauan Talaut Wedi Tita dalam sambutannya menyampaikan usia tidak menjadi penghambat dalam menambah ilmu. Momentum ini menjadi kebanggaan tersendiri baginya selaku pimpinan daerah. Sebanyak 35 lansia telah lulus dan selesai mengikuti sekolah lagi. Standar 1 atau S1 menjadi lansia sehat, aktif, produktif, mandiri, dan tangguh merupakan impian semua orang. Terlebih ditambah dengan bekal pengalaman dan pengetahuan serta semangat untuk menimba ilmu dan berkarya, tentunya menjadi teladan yang luar biasa bagi generasi muda. Selaras dengan itu, melalui program sekolah lansia, saya berharap ibu dan bapak sekalian menjadi lebih produktif, kreatif, mandiri, sejahtera, dan nantinya akan mendorong terwujudnya lansia yang mampu menghadapi kehidupan sosial dan ekonomi, serta lansia yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara fisik, mental,
mental maupun spiritual. Kegiatan turut dihadiri via daring oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Utara, Jenny Yola Pinokan. Apresiasi dan salam hormat dari Bapak Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sulawesi BKKBN Republik Indonesia atas program-program yang luar biasa didukung oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, dan tentunya ini akan memberikan output dan outcome yang luar biasa dalam pembangunan keluarga berkualitas di Kabupaten Kepulauan Talaut. Nampak juga Ketua TPPKK Kabupaten Kepulauan Talaut Nyonya Henity Tahong Wijoyo, Kadis Dalduk KB Mekematuil bersama pejabat lainnya, para staf khusus Bupati, pengurus PWRI, serta tamu terundang. Pada kesempatan tersebut, keluarga Tita Hong Wijoyo juga menyerahkan bantuan diakonia Natal yang bersumber dari anggaran pribadi keluarga kepada para lansia. Dari Melongani, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Sekian untuk Lintas Magota edisi Jumat 5 Desember 2025 bersama saya Vika Hamzah, dan selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.